Nah, jadi guys, dataran rendah itu adalah suatu hamparan tanah lapang dengan ketinggian yang relatif rendah. Dataran rendah biasanya berdekatan dengan pantai ataupun sungai. Nah, penyebab munculnya dataran rendah itu adanya sedimentasi sungai, yaitu pengendapan material yang membentuk permukaan bumi sehingga tanah di sini menjadi tanah yang subur. Ditambah juga cuacanya relatif hangat sehingga tidak heran jika dipilih sebagai tempat untuk bercocok tanam. Nah guys, jadi ini adalah daerah bercocok tanaman. Jadi banyak tanaman-tanaman yang ditanam di sini. Kemudian ada di sini ada yang namanya perkebunan. Nah, perkebunan ini nanam padi, benang wol sama herbal. Nah, padi ini kita dapat dari sawah yang ada di sekitarnya. Kemudian dari benang wol kita dapat dari domba. Kemudian dari herbal itu tanaman herbal itu sendiri. Nah, kemudian kita juga ada tanaman anggur. Nah, ini ada kebun-kebunnya, kebun tanaman anggur. Kemudian di sini ada tempat pengolahan anggur menjadi sebuah jus. Nah, di sini juga ada tempat pengeringan hop beserta juga tanaman-tanamannya. Nah, tanaman ini juga berperan dalam proses pembuatan bir. Jadi, ada air, ada padi dan juga tanaman itu. Oke, kita lanjut. Ini ada peternakan babi. Peternakan babi ya pasti menernak babi. Kemudian dia diletakkan dekat sawah karena digunakan sebagai pakan untuk si babi itu. Kemudian juga ada rumah jagal. Nah, rumah jagal ini menghasilkan produk lanjut. Jadi si daging babi itu bisa diolah jadi daging olahan atau seperti sosis, dan juga kulitnya bisa penyemakan kulit. Nah guys, selanjut ini ada namanya kincir angin. Nah, kincir angin itu adalah tempat untuk memproduksi tepung. Nah, tepung ini kan dihasilkan dari padi. Jadi padi yang didapat dari sawah itu dibawa ke sini untuk dibuat dan diolah menjadi tepung. Kemudian juga ada toko roti nih guys. Nah, toko roti kan butuh tepung. Nah, tepung yang dihasilin tadi itu dipakai buat roti. Nah, ini juga ada tempat pemancingan karena di dekat sungai serta memanfaatkan populasi si ikan yang ada di dalamnya. Nah, jadi di sini ada namanya pondok rimbawan. Pondok rimbawan ini tugasnya untuk nebangin kayu, karena seperti yang kita tahu adalah kayu itu salah satu komponen yang paling penting dari setiap pembangunan. Jadi produksinya juga harus tinggi. Kemudian di samping itu juga ada penggergajian. Nah, ini ngolah kayu jadi lebih bentuk yang setengah jadi, yaitu papan. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi ada juga tukang kayu sama untuk membuat perabotan lainnya. Nah, ini ada namanya pertambangan. Pertambangan di sini menghasilkan batu, biji besi dan juga emas. Nah, di dekat situ juga ada namanya pembakaran batu bara, guys. Nah, habis itu juga ada smelter. Smelter ini tempat buat ngolah biji mentah si emas sama si besinya ini jadi kayak batangan logam dan emas. Nah, di sini juga ada kastil. Kastil itu bisa dibilang seperti titik sentral di mana tempat ini adalah tempat yang untuk melayani berbagai kebutuhan penduduk dan juga mampu menarik penduduk yang ada di sekitarnya. Jadi ini pusatnya. Di samping kastil juga ada menara jaga, barak, penyimpanan senjata dan juga gudang senjata. Ini semua dibutuhkan untuk perlengkapan keamanan. Jadi sewaktu-waktu ada serangan-serangan yang datang. Lanjut, di sini juga ada pasar. Pasar itu adalah pusat ekonomi. Jadi hasil-hasil produksi itu bisa dijual di pasar dengan sangat mudah karena tempatnya strategis. Dan pasar ini ada membuat pembangunan yang ada di sekitarnya pun juga makin banyak menyebar. Ada yang penenunan ini dari benang ke kain, terus ada juga toko penjahit yang mengubah kain jadi baju. Kemudian ada juga pengrajin emas, dari balok-balok emas itu diubah jadi perhiasan. Kemudian ada puskesmas. Puskesmas itu digunakan untuk melayani masyarakat, memenuhi pelayanan kesehatannya. Kemudian juga ada kedai itu untuk bir dan juga jus anggur. Kemudian juga ada gereja untuk meningkatkan religinya. Ada pun gudang untuk menyimpan hasil produksi dan juga ada juga perkumpulan saudagar, diikuti dengan festival ramuan. Nah, di sini juga sumber airnya merata ya guys, ada sumur dan juga
air yang didapat dari sungai. Kemudian ada juga menara api yang digunakan sebagai keamanan ketika ada kebakaran. Jadi tempatnya harus strategis. Kemudian dari segi pelestarian lingkungan juga masih banyak kawasan hijaunya, dan ada juga banyak pemukiman. Pemukiman ini kayak misal dari harapan hidup, kebutuhan pangan sandangnya juga terpenuhi, kebahagiaannya juga tinggi. Nah, kota ini memiliki produktivitas yang tinggi karena di setiap sektornya memiliki jobnya masing-masing. Ada yang berkebun, jadi hasil kebunnya banyak. Kemudian ada yang bertani, ada juga yang dagang, ada yang juga yang menernak. Kemudian ada dari segi makanan juga terpenuhi dari roti, daging, sosis, dan lain-lain. Kemudian dari air juga cukup, sumur dan sungai. Kemudian harapan dan kebahagiaannya juga tinggi. Nah, karena bahagianya tinggi, si pajaknya juga keikutan naik, yang membuat si kota ini makmur dan memiliki pendapatan yang tinggi. Oke, jadi kesimpulannya kalau misal kita ada pembangunannya, kita harus memperhatikan dari segi konsep ruang dan kewilayahannya. Jangan sampai letaknya salah malah justru merugikan orang lain. Kayak misal pertambangan didekatkan dengan rumah, itu akan merugikan masyarakat yang ada di situ kan.